great. He's my son. David, you're a very lucky boy. My father never let me have music. I know. Now shall I play for you? No, pick up this piece. Film ini mengisahkan tentang pianis hebat yang berbakat. Namun, hal ini tidak disupport oleh kedua orang tuanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Saat itu suasana sedang hujan deras, dan ada seorang pria cacat mental berkacamata menembus hujan dan ingin masuk ke dalam sebuah kafe. Namun karena kafe tersebut sudah hampir tutup, salah satu pemilik kafe meminta pria tersebut untuk pulang. Di saat yang sama, pria tersebut terus ngelantur yang membuat mereka sedikit kebingungan. Namun pemilik kafe lainnya yang bernama Sylvia mencoba untuk menenangkan pria tersebut. Ternyata pria itu sedang memperhatikan piano yang ada di dalam kafe dan meminta mereka agar ia diperbolehkan memainkan piano itu. Kemudian cerita film ini berpindah ke beberapa puluh tahun sebelumnya. Saat itu menampilkan suasana lomba musik di sebuah sekolah. Di saat yang sama, seorang anak yang bernama David mengikuti lomba tersebut dengan ayahnya yang terlihat jauh lebih tua dibandingkan dengan usia orang tua teman-temannya. Saat juri bertanya lagu apa yang akan David mainkan, David terlihat kebingungan dan dengan segera ayahnya mengatakan kalau David akan memainkan lagu Chopin, The Polonaise. Gak lama kemudian David pun akhirnya memainkan piano tersebut. Di saat itu semua orang terpukau dengan kemampuan bermain piano David. Namun entah mengapa, sebelum pengumuman piano tersebut dilakukan, ayahnya tiba-tiba membawa David pulang ke rumah mereka. Melihat kedatangan David dengan ayahnya, kedua saudara David mengira kalau David kalah dalam perlombaan tersebut. David tinggal bersama keluarga kecilnya di sebuah rumah sederhana. Ia tinggal bersama ayah, ibu, adik, dan juga kakaknya. Ayah David merupakan sosok yang sangat tegas, bahkan bisa dikatakan keras dalam mendidik anak-anaknya. Ia tidak akan bisa membiarkan siapapun bicara atau membuat suara saat ia ingin mendengar lagu kesayangannya. Selain itu, ayahnya yang bernama Peter tersebut juga seringkali menceritakan bagaimana kisahnya dulu. Ia tidak diizinkan ayahnya untuk bermain musik. Oleh sebab itu, David dan seluruh saudara-saudaranya harus bersyukur dengan kondisi mereka saat ini. Namun selain itu, ayahnya juga tidak mengizinkan David untuk mempelajari hal lain dan juga tidak mengizinkan temannya untuk datang ke rumah mereka. Dengan kata lain, hidup David dan seluruh keluarganya berada di bawah kontrol ayahnya. Saat itu Peter mengira kalau David membawa temannya ke rumah. Namun siapa sangka, orang yang datang ke rumah mereka adalah salah satu juri dari perlombaan tadi yang bernama Mr. Rosen. Datang mengunjungi mereka dan ia datang karena David telah meninggalkan perlombaan sebelum pengumuman. Padahal ia sangat menyukai kemampuan anak tersebut. Tujuan kedatangannya adalah menawarkan David untuk berlatih piano. Dengan berlatih secara terus-menerus, David akan tumbuh menjadi pianis handal dan bisa mendapatkan beasiswa. Namun sayangnya ide tersebut ditentang oleh ayahnya. Pada malam harinya, Peter memergoki putranya yang lagi berlatih piano dengan kesulitan yang cukup tinggi. Ia pun bertanya, dari mana David mempelajari nada tersebut? Dan David menjawab, dari rekaman. Di sini Peter menyadari kalau David memang sangat berbakat dalam bidang musik. Akhirnya ia pun mengurungkan niatnya dan mengantarkan David ke rumah Mr. Rosen untuk berlatih piano. Sesampainya di sana, Mr. Rosen terlihat heran dengan keputusan Peter yang berubah secara singkat. Sebelum pergi meninggalkan rumah tersebut, Peter mengatakan kalau ia tidak punya uang untuk membiayai les piano tersebut. Namun Mr. Rosen tidak mempermasalahkannya. Kembali ke adegan sebelumnya, ternyata pria tua yang berada di kafe tersebut adalah David yang sudah menua.
Di saat itu Sylvia mencoba untuk memperlakukannya dengan baik dan memberinya kesempatan untuk bermain piano di kafe itu. Namun hal ini adalah suatu yang membingungkan, bagaimana David yang tadinya normal bisa berubah menjadi seperti itu. Dan beralih lagi ke adegan tersebut, setelah cukup lama berlatih dengan Mr. Rusen, David kini tumbuh menjadi remaja tampan dan bahkan ia menang perlombaan piano tingkat nasional. Hal ini tentu saja membuat guru dan ayahnya sangat bangga dengan hal tersebut. Melihat kemampuan David yang sangat luar biasa, Mr. Rusen pun mengatakan kalau ia ingin mengirimkan David ke Amerika. Namun hal ini lagi-lagi ditentang kembali oleh ayahnya dengan alasan mereka tidak punya cukup uang. Akan tetapi Mr. Rusen memberikan solusi, yaitu menjadikan David sebagai salah satu pelayanan agama, karena baginya agama adalah harta karun. See you next week, David. Don't forget to study. Thank you very much. Walaupun dengan berat hati, akhirnya Mr. Rusen membiarkan apa yang mereka lakukan. Sejak saat itu David pun semakin terkenal dan namanya berada di setiap koran dan majalah. Hal ini membuat Peter semakin bangga dan mengumpulkan setiap artikel yang membahas putranya tersebut. Gak cuma itu aja, beberapa orang juga mengikuti kegiatan galang dana untuk kepergian David ke Amerika nanti. Namun setelah acara tersebut selesai, Peter dan David kembali ke rumah mereka. Di sana ia kembali mengoceh dan seakan-akan tidak mengizinkan putranya tersebut untuk pergi. Ia mengatakan kalau Rusen tidak tahu soal apa-apa mengenai keluarganya. Di sini kita memahami kalau Peter sangat ingin putranya tersebut menjadi pianis hebat, namun di sisi lain ia juga tidak mengizinkan David untuk meraih cita-citanya menjadi pianis hebat tersebut. Keesokan harinya David dan ayahnya kembali menemui acara galang dana tersebut. Di sana David bertemu dengan Catherine yang merupakan sastrawan yang juga menyukai piano. Setelah Mr. Rusen, Catherine lah yang nantinya akan selalu mendukungnya. Keesokan harinya David pun menerima surat yang berisi undangan agar David mau tinggal bersama mereka. Mereka akan menyediakan semua hal yang dibutuhkan David nantinya. Saat membaca surat tersebut, David dan kedua saudaranya terdengar sangat bahagia, namun tidak dengan ayahnya. Ayahnya segera mengambil surat tersebut dan membakarnya begitu saja. Please, Daddy, don't. I know, David, what is best, because I'm your father. Melihat hal tersebut, David yang kecewa pun segera berlari ke rumah Mr. Rusen. Namun sayangnya di malam itu Mr. Rusen tidak berada di rumahnya. Setelah itu, David kembali ke rumah dan berendam untuk menenangkan diri. Gak lama kemudian ayahnya pun datang untuk mengajak putranya tersebut bicara sambil berendam. Namun, melihat tingkah David yang buang air di dalam pemandian, Peter pun menjadi sangat marah. Ia memukul David berkali-kali sampai air percikan tersebut berceceran di mana-mana. Gak lama kemudian Mr. Rusen pun akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada David. Akhirnya dengan segera, ia pergi ke rumah mereka. Namun kedatangannya tidak disambut hangat yang membuat Mr. Rusen menjadi sangat marah terhadap Peter. Ia meminta Peter untuk tidak melakukan hal tersebut dan tidak menghentikan David untuk pergi, namun Peter yang berada di balik pintu hanya diam begitu saja. Setelah ini Peter kembali menemani David untuk yang kesekian kalinya. Ia menceritakan bagaimana kisahnya dulu yang tidak dibolehkan bermain musik oleh ayahnya. Ia juga mengatakan kalau suatu saat nanti orang lain akan mengecewakannya. Ia juga meminta David untuk tidak membencinya dan mengatakan kalau ia harus tetap bertahan hidup. Sejak saat itu hidup David semakin suram. Sesekali ia menemui Catherine untuk bermain piano dan menghibur dirinya. Ia juga sangat suka untuk berbagi cerita dengan wanita tua tersebut. Waktu pun terus berlalu dan kini David tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Ia masih menggeluti dunia piano tersebut. Suatu hari David pun kembali mengikuti lomba piano tingkat nasional dan lagu yang akan ia mainkan adalah Rachmaninov. Semua orang sangat senang melihat penampilan David di perlombaan tersebut, termasuk ayahnya dan juga Mr. Rusen. Setelah selesai tampil, David kembali ke belakang panggung dan bertemu dengan beberapa kontestan lainnya. Salah satunya yaitu Robert. Ia mengatakan kalau lagu yang ia mainkan tadi sangatlah sulit.
Gak lama kemudian pemenang perlombaan tersebut pun akan diumumkan. Mereka mengira Davidlah yang akan menjadi juaranya. Namun siapa sangka kalau yang memenangkan perlombaan tersebut adalah Robert. Hal ini pun membuat ayahnya terlihat sangat kecewa karena itu merupakan salah satu lagu yang paling ayahnya sukai. Sementara Mr. Rosen pun mengetahui kalau David sengaja membuat dirinya kalah dalam perlombaan tersebut. Setelah apa yang terjadi, David pun kembali menemui Catherine dan menunjukkan sebuah surat yang berisi ia telah diterima di salah satu sekolah musik ternama. Namun ia sedikit khawatir karena ayahnya tidak akan mengizinkannya untuk pergi. Di saat itu Catherine pun mengatakan kalau ayahnya pasti mengizinkannya pergi dan dia akan baik-baik aja. Setelah itu David kembali ke rumahnya, namun saat itu ia tidak berani menatap wajah ayahnya. Ayahnya yang masih sangat marah pun meminta David untuk melihatnya. Dengan sigap, David segera mengeluarkan surat undangan tersebut. Ia juga mengatakan kalau ia akan pergi. Melihat sikap David yang mulai menentangnya, Peter pun segera menghajar putranya tersebut habis-habisan. Ia mengatakan kalau ia sudah melakukan semuanya untuk David dan David tidak mau mengikuti perintahnya. Melihat keributan ini, kakak, adik, dan ibu David segera datang dan ingin menghentikan mereka. Setelah semuanya sedikit lega, David mengatakan kalau ia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan. Mendengar hal ini, ayahnya kembali marah dan mengatakan kalau ia benar-benar ingin pergi, maka ia tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Ia tidak akan dianggap menjadi anggota keluarga mereka lagi dan saudara-saudaranya akan kehilangan dia. Hal ini membuat David berpikir keras, namun bagaimanapun akhirnya ia memutuskan untuk meraih cita-citanya. Kini David berada di sebuah sekolah musik terkenal di London dan semua profesornya mengenal David dengan sebutan tangan jenius. Ia bahkan bisa bermain piano layaknya orang kesetanan. Hampir setiap hari David selalu berlatih piano dengan profesinya tersebut. Sesekali ia juga mengirimkan rekaman suaranya kepada Catherine tentang bagaimana kehidupannya di sana. Dan Catherine sangat bahagia mendengar David yang akhirnya bisa meraih cita-citanya. Hingga suatu hari, David pun memutuskan untuk kembali mengikuti kontes musik dengan memainkan kembali nada Rachmaninoff. Awalnya profesornya tidak yakin David bisa melakukan hal tersebut karena nada itu merupakan salah satu nada yang paling sulit. Namun David berhasil meyakinkan profesornya itu sehingga ia mau menemani David untuk berlatih setiap hari. Saking semangatnya, David sampai berlatih terus di musim dingin dan menutup matanya untuk mengingat setiap nada tersebut. It's a monster. Hey mates, I want to swallow you whole. Namun di balik hal itu ada suatu hal yang membuat David merasa sedih. Ternyata Catherine telah meninggal dunia dan ia meminta agar semua barang-barang David segera dikirimkan kembali kepadanya. Waktu pun terus berlalu. Kini David kembali tampil untuk memainkan nada yang pernah membuatnya kalah beberapa waktu yang lalu. Saat David berjalan ke panggung, suara tepuk tangan meriah menyambutnya. Gak lama kemudian, David pun segera memainkan nada Rachmaninoff tersebut. Ia memainkannya dengan penuh semangat, dari yang nadanya terdengar santai berubah menjadi penuh emosional. Di saat yang sama, Peter juga diam-diam mendengarkan nada yang sedang dimainkan putranya tersebut. David terus menekan not demi not piano yang bahkan membuat ayahnya menangis sedih sekaligus terharu. Namun di saat yang sama, tiba-tiba David kehilangan kesadaran dirinya. Saat meraih kacamatanya, David tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. David segera dibawa ke rumah sakit dan di saat itu dapat dilihat kalau seluruh tubuhnya bergetar hebat. Gak lama kemudian suara telepon keluarganya Peter pun berbunyi. Saat Peter mengangkat telepon tersebut, ternyata itu adalah David yang mengatakan kalau ia telah pulang. Namun Peter yang sudah terlanjur membenci David segera menutup teleponnya begitu saja. Sejak saat itu David yang sudah kehilangan kesadarannya pun menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun di rumah sakit. Bahkan bisa dibilang David menghabiskan masa tuanya di rumah sakit tersebut. Untuk beberapa saat David dilarang untuk bermain musik karena dari sinilah penyakitnya itu berasal. Suatu hari tanpa diduga, adiknya yang bernama Suzy
yang kini telah beranjak dewasa datang menjenguknya. Ia mengatakan kalau sekarang ini keluarga mereka hidup lebih baik. Ia dan kakaknya hidup di negara yang berbeda. Namun saat mendengar negara tersebut, David mengatakan kalau negara tersebut adalah negara perang yang membosankan. Selain itu, David juga menghabiskan waktunya dengan orang tua jompo. Saat itu ia bertemu dengan wanita tua yang bernama Daryl yang sedang bermain piano. Melihat piano tersebut, David pun tertarik dan segera mendekatinya. Setelah cukup lama, akhirnya Daryl menyadari kalau orang yang ada di depannya adalah seorang David. Ia bertanya apakah David masih bisa bermain musik, namun David mengatakan kalau dokter melarangnya. Sejak saat itu hubungan David dan Daryl semakin dekat dan semakin akrab pastinya. Setiap hari David dan Daryl hampir menghabiskan waktu bersama, walaupun David seringkali membuat kekacauan saat bersama Daryl. Suatu hari Daryl mengajak David untuk menemui pria yang bernama Mr. Minogue. Ia mengatakan kalau pria tersebut adalah orang yang sangat baik. Ia boleh datang kapan saja dan Mr. Minogue akan membelikannya piano. Disinilah David mau bermain piano kembali. Hampir sepanjang malam ia menekan not piano tersebut hingga Mr. Minogue memintanya untuk berhenti dan keluar mencari udara segar serta berolahraga. Saat keluar, David hanya duduk di taman sambil menghisap rokoknya. Saat berada di taman, disinilah David memutuskan untuk membebaskan dirinya dari tempat tersebut. Ia berlari di tengah hujan hingga akhirnya ia berhenti di kafe sebelumnya. Cerita pun terus berlanjut. Sylvia yang baru mengenalnya di malam itu memperlakukan David dengan baik, bahkan memberikannya tempat tinggal. Gak cuma itu aja, mereka juga memberikan kesempatan kepada David untuk bermain piano kembali. Awalnya orang-orang tidak percaya dengan kemampuan David tersebut. Namun, saat David menekan not piano, semuanya pun terdiam dan kagum melihat penampilan David. Hingga akhirnya David pun menjadi pianis tetap di kafe tersebut. Suatu malam tanpa diduga, Peter datang untuk mengunjungi putranya itu. Namun David berpura-pura untuk tidak melihatnya. Ayahnya segera mendekati David dan membantu putranya tersebut. Gak lama kemudian ia pun mengalungkan medali yang David terima beberapa waktu lalu. No one will love you like me. No one. Saat itu ayahnya kembali menceritakan bagaimana hidupnya dulu yang tidak mempunyai kesempatan seperti David. Namun David berpura-pura tidak mengetahui hal ini. Melihat hal ini, Peter pun berhenti bicara dan David mengatakan kalau ayahnya harus tetap bugar untuk tetap hidup. Saat ia memalingkan tubuhnya, ternyata ayahnya telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Beralih ke adegan selanjutnya, suatu hari tanpa diduga, Sylvia membawa temannya yang bernama Jillian ke rumahnya untuk bertemu dengan David. Sesampainya di sana, mereka melihat rumah tersebut berantakan dan David sedang bermain di belakang rumah. Dengan segera Sylvia pun mengenalkan Jillian pada David. Ternyata pertemuan pertama Jillian dan David di luar dugaan. Keduanya langsung akrab dan David sangat menyukai keberadaan Jillian. Setelah pertunjukan selesai di kafe, Jillian juga menemui David di kamarnya. Di sana David pun membagikan cerita mengenai kemampuan pianonya tersebut. Bahkan Jillian sampai mau menemaninya menonton pertunjukan Robert, rivalnya beberapa waktu lalu. Gak cuma itu aja, Jillian juga menemani David berenang di pantai. Ketulusan Jillian membuat David merasa sangat bahagia dan nyaman berada di sampingnya. Hingga suatu hari, David pun harus bersedih karena Jillian harus segera pulang ke rumahnya. Saat itu David yang sudah jatuh cinta pada Jillian meminta agar Jillian mau menikah dengannya. Dan gak lama kemudian, David pun akhirnya menikah dengan Jillian. Saat itu kesadaran David masih belum kembali sepenuhnya. Ia masih melakukan hal-hal yang tidak diduga seperti merendam catatan-catatan not yang akan ia butuhkan saat konser nanti. Hal ini membuat seluruh keluarga mereka harus kerepotan mengumpulkan dan mengeringkan catatan tersebut. Ya, setelah beberapa kali melakukan penampilan di kafe, akhirnya David dipercaya kembali untuk melakukan penampilan di depan umum. Saat itu David terlihat sangat ketakutan, namun Jillian mencoba untuk menenangkannya. Gak lama kemudian akhirnya David pun menuju ke atas panggung. Ia menekan not demi not piano yang membuat semua orang terharu mendengarnya.
Dan setelah pertunjukan selesai, semua orang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk David. Di saat yang sama, mantan gurunya, Mr. Rosen, juga ada di sana. Salah satu hal yang paling mengharukan adalah setelah penampilan tersebut selesai, terlihat menangis dan tidak menyangka kalau penampilannya akan berhasil. Setelah itu David pun akhirnya pergi ke makam ayahnya. Di sana Jillian bertanya kepada David apa yang ia rasakan, dan David menjawab ia tidak merasakan apapun. Satu sisi ia merasa dirinya bersalah dengan apa yang terjadi, namun ia juga mengatakan kalau hidup itu harus terus berjalan. Dari film ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menggapai mimpi, apapun halangan dan rintangannya. Dan film ini pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.